Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini saya akan membahas mengenai salah satu soal seleksi ONMIPA PT tingkat UI. Ya, jadi ini soal seleksi kampus saya dari bidang analisis real. Seperti yang sudah kalian lihat di bagian layar, kita diberikan soal seperti berikut. Misalkan fungsi f continue yang di mana fungsi f ini memetakan dari interval tertutup 0,1 ke interval terbuka 0,1. Tunjukkan persamaan 2x minus integral ft dari 0 ke x sama dengan 1 itu tepat memiliki satu buah solusi pada interval 0,1 tertutup ya. Oke, sekarang yang bisa kita lakukan pertama adalah oke, kita disuruh untuk menunjukkan bahwa persamaan ini tuh tepat memiliki satu buah solusi ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita harus menunjukkan terlebih dahulu bahwa solusinya itu ada. Tunjukkan bahwa solusinya ada, gitu ya. Dan setelah ditunjukkan bahwa solusinya itu ada, tunjukkan bahwa solusi tersebut tunggal atau unik ya. Kalau yang satu aja kan ini kita bisa aja solusinya ada banyak ya. Jadi bukan hanya satu. Nah, baru di tahap kedua kita tunjukkan bahwa solusinya itu tunggal. Nah, untuk yang pertama ini kita akan menggunakan IVT atau Intermediate Value Theorem. Nah, untuk yang kedua itu kita akan menggunakan kemonotonan fungsi. Itu ya. Oke, yang pertama dulu. Nah, hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu ya. Kita kan sudah dikasih tahu dari soal bahwa F itu seperti ini, ya kan? Artinya kita bisa terjemahkan bahwa untuk untuk X elemen sini interval ini berlaku berlaku 0 fx 1. Lihat dari range-nya ini ya. Artinya di sini untuk X elemen interval tertutup 0,1, fx itu terbatas di bawah oleh 0 dan terbatas di atas oleh 1 gitu ya. Jadi seperti inilah pokoknya. Nah, dari sini kita mendapatkan informasi yang cukup penting. Jadi misalkan semua ruas di sini tuh kita integralkan dari 0 ke 1, jadi kan jadi seperti ini ya. Akibatnya integral 0,1 0 dx ini kan harusnya bisa dilangkahin aja ya. Kalau kalian sudah paham, ini kan seperti ini, 1 dx. Nah, dari sini yang paling kiri ini 0 gitu ya. Lalu yang tengah kita biarkan. Lalu yang bagian paling kanan ini kan berarti 1 ya. Nah, ini informasi yang cukup penting. Artinya integral fx dari 0 ke 1 itu terbatas di atas oleh 1 dan terbatas juga oleh 0. Jadi mirip kayak yang tadi, sama bahkan ya. Oke. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita definisikan fungsi yang baru. Definisikan fungsi G continue, gitu ya. Di mana kita definisikan seperti ini. Gx sama dengan 2x minus 1 minus integral x0 ft dt. Oke. Nah, ini kita yang mendefinisikan dari yang persamaan yang diberikan di soal ya. Jadi kayak satunya kita pindahin ke kiri gitu aja doang sih ya. Dan mudah bagi kita untuk memastikan bahwa fungsi gen itu kontinu. Pertama kalian lihat itu adalah perpaduan atau kombinasi dari fungsi-fungsi yang kontinu. 2x kan otomatis jelas ya kontinu dia. Untuk interval 0,1 yang maksudnya. Dan ft ini fx kan katanya kontinu ya di interval tertutup 0,1. Otomatis integralnya juga kontinu gitu. Nah, karena ini semua kontinu, otomatis fungsi gx ini kontinu seperti itu. Oke, kalau kurang mendetail coba dicari ya teman-teman. Saya ya mungkin yang penting kalian menangkap lah maksud saya itu seperti apa. Oke, selanjutnya, nah kita akan menggunakan intermediate value theorem di sini. Intermediate value theorem atau IVT.
Oke, secara ringkas seperti ini. Ya, intinya adalah seperti ini ya. Misalkan, misalkan G itu kontinu, gitu ya. Dan kita mendapatkan fakta bahwa dan berlaku dan berlaku GA, eh, dan kita bisa menemukan suatu konstanta K gitu ya, sehingga konstanta K ini terletak di antara GA dan GB gitu ya. Jadi kalian bisa membayangkan lah ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan, maka kesimpulannya, maka ada suatu konstan, ada suatu titik ya, misalkan X0 elemen A, A, tertutup nggak ya? Nggak usah kebuka gini. Maka ada elemen X0 ya di dalam interval ini di antara A dan B ini, sedemikian sehingga Gx0 sama dengan K gitu ya. Nah, dari sini tuh kita cuma menunjukkan bahwa solusinya itu X0 itu ada. Ini X0 itu bisa bisa tunggal atau bisa banyak gitu ya, tergantung dengan bentuk fungsinya seperti apa. Dan ingat, ini hanya berlaku kalau G-nya itu kontinu. Kalau G-nya tidak kontinu di interval A, B ini, itu nggak berlaku. Oke, untuk apa? Untuk penjelasan yang teorem yang detail, coba kalian lihat di buku analisis. Tapi intinya seperti inilah. Oke, sekarang kita balik lagi ke fungsi Gx yang kita miliki. Ya. Gx tadi kita definisikan sebagai Gx sama dengan 2x minus 1 minus integral x0 ft dt. Ini ya. Oke, sekarang lihat bahwa G0 itu kan sama dengan, kalau kita masukin X-nya 0 berarti kan 2 kali 0 minus 1 dikurang integral FT dari 0 ke 0. Ya. Kan jadinya apa nih? Ini 2 kali 0, 0 minus 1. Jadinya minus 1. Terus integralnya itu hasilnya 0. Ya kan? Di ini hasilnya adalah minus 1. Selanjutnya untuk G1 ini kan jadinya 2 kali 1 dikurang 1 dikurang integral 1, 0 FT dt. Ya. Ini kan jadinya 2 kali 1 2 dikurang 1 jadinya 1 dikurang integral 1, 0 FT dt. Nah, terus ini kan kita nggak tahu ya hasilnya berapa, tapi kita tahu dari awal bahwa ini integral fx dari 0 ke 1 dx itu kurang dari 1. Ini kan jadinya kalau begini bentuknya kita dapat 1 dikurang integral 1, 0 fx dx itu lebih dari 0, ya enggak? Coba kalian pahami di sini. Kan? Ini kalau kita pindahin ke kanan kan jadinya 0 ya di sini. Oke, jadinya intinya adalah 1 dikurang integral 0, 1 fx ini tuh positif atau lebih dari 0. Ini kalau kita manfaatkan fakta tersebut, ini jadinya kan kita dapat lebih dari 0. Intinya kita dapat G1 itu positif ya. G1 itu positif, walaupun kita nggak tahu hasilnya berapa. Nah, dari kedua hasil yang kita dapat sebelumnya, ini kalau kita gabungkan jadinya kan seperti ini. Minus 1 sama dengan G0. Gitu ya. Oke. Ini kan kurang dari 0 ya. Kurang dari 0 karena dia minus 1. Nah, lalu 0 ini kurang dari G1. Ya kan? Nah, ini kalau kita coba deketin ya. Nah, ini kan jadinya kesimpulannya adalah G1 itu lebih dari 0. Nah, ini kan jadinya seperti ini. Kalau kita perhatikan bagian ini aja gitu ya. Ini kan kita bisa memanfaatkan intermediate value theorem yang disebutkan sebelumnya tadi. Ya. Artinya, dari sini, artinya ada suatu konstanta atau ada suatu nilai ya. Misalkan saja X0 gitu ya. Ada X0 elemen 0,1 gitu ya. Terus nggak ya? Masih bingung sih sebenarnya. Tapi intinya kayak gitu lah. Oke. Ada X0 elemen interval ini 0,1 sedemikian hingga berlaku Gx0 itu sama dengan 0. Ini kan kalau kalian ingat ini posisinya sebagai K gitu ya. Nah, sekarang kalau Gx0, kalau bentuk fungsi G ini kita kembalikan ke definisi di awal, ke yang ini gitu ya.
Ini kan jadinya seperti ini. Berarti 2x0 dikurang 1 dikurang integral satu integral x0 0 ft dt gitu ya, sama dengan 0. Artinya di sini kita dapat persamaan di awal gitu. Minus satunya pindahin ke kanan aja. Jadinya 2x0 minus integral x0 0 ft dt sama dengan 0. Jadi terjamin, jadi kita simpulkan di sini ada x0 elemen 0,1 gitu ya, tertutup tertutup ini yang memenuhi persamaan ini. Oke. Oke, sampai di sini kita tuh baru tahap satu, artinya kita menunjukkan bahwa persamaan tadi itu ada solusinya gitu ya. Walaupun kita nggak tahu nih apakah x0 ini tunggal ataukah x0 ini tuh banyak, ada lebih dari satu solusi ya. Oke, sekarang masuk ke tahap kedua. Karena kita sudah menunjukkan bahwa solusinya itu ada, sekarang kita akan menunjukkan bahwa solusinya itu tunggal. Atau x0 itu cuma satu doang gitu ya. Oke, sekarang gimana? Nah, seperti yang disebutkan di awal, kita akan menggunakan konsep kemonotonan fungsi ya. Dari GX ini, kita akan menunjukkan bahwa, yang digarisin dulu ya, kita akan menunjukkan bahwa akan ditunjukkan di, jelek banget ya tulisannya. Kan bahwa fungsi G itu monoton. G monoton. Ya, oke. Di sini kita definisi, misalkan X1, X2 itu elemen di 0,1 tertutup gitu ya. Dan dan X1 lebih dari X2. Ini kan pemisahan doang ya. Maka perhatikan bahwa GX1 minus GX2. GX1 minus GX2 ini kan hasilnya sama dengan 2x1 minus 1 minus integral x1 0 x1 ini. Oke. Ft dt gitu ya. Dikurang dengan bentuk yang sama, jadinya ini 2x2 minus 1 minus integral x0 ft dt. Oke, ini kita lanjutin. Ini kalau kita sederhanain jadinya dapat bentuk seperti ini, 2 kali x1 minus x2 gitu ya. Minus 1 dikurang minus 1 jadi kan 0. Terus ini kita dapat sekarang tinggal sisanya adalah 0. Oke, seperti ini ya. 0x2 ft dt. Oke, bentuk yang ini kan bisa kita sederhanakan ya dalam satu bentuk integral. Jadinya kan seperti ini 2. Oke. X1 min X2 dikurang integral X2 X1 ft dt. Oke. Periksa lagi bener nggak? Gitu ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan bentuk integral ini tuh gimana batas atasnya. Sekarang perhatikan bahwa tadi kan kita ingat ya bahwa F itu tertutup, maksudnya terbatas di atas oleh satu. Jadinya kan seperti ini. Perhatikan bahwa integral Ft untuk dari X2 ke X1 itu kurang dari seperti ini. 1 X2 1 dt gitu ya. Kan jadinya adalah X1 minus X2 ini. Nah, ini kan bentuknya mirip ya. Jadinya kan kalau dari sini kita simpulkan bahwa minus integral X1 X2 Ft dt ini tuh lebih dari minus X1 min X2. Ini konsep dasar banget lah ya. Cuma dikaliin minus aja di kedua ruas gitu ya. Nah, sekarang kita manfaatkan ini ke sini. Manfaatkan fakta yang kita dapat itu ke bagian yang sebelumnya. Terakhir kan kita tulis lagi ya di sini ya. Terakhir kita dapat seperti ini, GX1 min GX2 itu sama dengan 2 kali X1 min X2
dikurang integral X2 X1 FT dt. Nah, sekarang kita tuliskan nih, kita gabungkan dengan bentuk pertidaksamaan yang kita dapat tadi, jadinya kan seperti ini. Lebih dari 2 kali X1 min X2 dikurang X1 min X2. Kan jadinya ini dapatnya X1 min X2 kan ya. Oke. Terus kita lihat X1 dikurang X2-nya itu apa? Nah, dari awal kita sudah mendefinisikan, bukan mendefinisikan, memisalkan bahwa X1 lebih dari X2. Ini kan ekuivalen hasilnya dengan X1 min X2 lebih dari 0. Kayak gitu kan. Nah, artinya ini kalau kita bawa balik ke bawah, lebih dari 0. Ya. Kesimpulan ya, bukan kesimpulan. Maksudnya, dari sini kita harapkan bahwa GX1 min GX2 gitu ya. GX2 itu lebih dari 0. Atau dengan kata lain, GX1 lebih dari GX2. Ya. Di mana X1 dan X2 ini sembarang ya. Nah, dengan demikian, terlihat terlihat bahwa untuk X1, X2 elemen 0,1 dan X1 lebih dari X2 berlaku GX1 lebih dari GX2. Akibatnya, artinya terbukti bahwa fungsi G ini tuh monoton naik gitu ya. Oke, kalian sudah ngambil analisis real di bagian ini harusnya sudah dapat. Oke, gini monoton naik. Nah, kalau G monoton naik artinya coba kalian bayangkan dah konsepnya ya. Misalkan seperti ini. Kita punya garis sumbu X dan Y di sini ya. Misalkan G ini tuh monoton naik kayak gini. Dia naik terus dia nggak pernah turun gitu ya. Artinya kan dia cuma motong di satu titik untuk suatu sumbu X ini kayak gitu ya. Kalau dia tidak monoton sebagai contoh kayak gini misalkan. Ini kan berarti dia memotong sumbu X-nya di banyak tempat ya. Ini karena dia tidak monoton. Jadi kalau dia monoton, kalau fungsi G itu monoton artinya suatu solusinya itu tunggal ataupun dia memotong sumbu X di satu titik saja. Itu contohnya. Nah, oke, dengan demikian, dengan demikian, karena karena G Gx adalah fungsi monoton naik gitu ya. Mon eh monot ah monoton naik artinya solusi untuk Gx 0 sama dengan 0 adalah tunggal gitu ya. Oke. Jadi ya udah selesai nih. Jadi kita sudah membuktikan bahwa jadi terbukti bahwa solusi untuk persamaan samaan 2x minus integral x0 ft dt sama dengan 1 adalah tunggal ya, sesuai dengan yang soal tadi. Atau apa tadi di bagian soal? Atau satu buah solusi ya. Oke, kita sesuaikan aja dengan soalnya. Atau hanya satu buah solusi. Oke, selesai untuk pembuktian soal ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau detailnya kurang dan kalau ada apa ya, kayak hal-hal yang ketinggalan. Semoga teman-teman bisa pahami dengan baik. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.